Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Yai Mim selaku pengampu mata kuliah Manajemen Humas Pendidikan Islam di kelas Manajemen Pendidikan Islam Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang kami hormati pula teman-teman sekalian yang telah hadir di sini dan juga teman-teman sebut saja. Anjir. Di sini ada Pak Arif. Nama lengkapnya. Ini Pak Arif, ada Mas Budi dan ada Pak Yoga yang ikut hadir bersama kita mengikuti perkuliahan secara offline. Teman-teman yang ada di Zoom juga beberapa telah memasuki room Zoom. Pertama, mungkin mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat bermuajahah kembali melakukan perkuliahan pada siang hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya mungkin bisa langsung disampaikan oleh Yai Mim selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Humas Pendidikan Islam. Untuk pembahasan kali ini kita mengenai strategi memikat hati orang. Ngoten nggih, Pak? Nggih. Siap. Monggo, Pak. Baiklah, terima kasih Sula. Nama lengkapnya Nur Fulailatul Hurriyah. Ya. Dipanggil Fula. Baik, dan Ustadz Arif, Ustadz Yoga, dan Mas Budi kalau belum nikah dipanggil Mas. Ya maha. Nah, ya, kalau tadi Fula manggilnya Pak Arif ya. Saya panggilnya Ustadz Pak Ustadz. Kalau Pak itu menandakan sudah nikah. Kalau Ustadz itu memang boleh itu habis khutbah Jumat. Ustadz Pak Yoga dan Mas Budi Fula dan asisten saya yang saya banggakan karena selalu membantu saya dalam sukses perkuliahan kapanpun dimanapun. Baik, saya akan masuk pada materi. Pada pertemuan yang lalu sudah kita singgung mengenai satu stigma humas ya. Stigma humas yang dirumuskan oleh seorang pakar sosiolinguistik yaitu Emil Badi Yakub. Dalam berbagai bukunya beliau itu luar biasa karena beliau itu seorang linguistik ya, seorang sastrawan, dia mengajar di berbagai perguruan tinggi di Jamiah yang ada di Kairo maupun di Alexandria. Beliau mengajar pula di Jamiah Zakhozik. Zakhozik itu satu perguruan tinggi di samping Azhar. Nah, Gus Dur itu kuliahnya tidak di Azhar. Kuliahnya di Jamiah Az-Zakhozik Internasional. Ada kuliah juga di Jamiah atau Universitas Amerika yang ada di Mesir. Kuliah di Azhar sebentar aja. Menurut info yang saya terima ketika saya di sana itu loh, saya kan main-main ke kamar Gus Dur, main-main ke kamar, ke Imaroh Ustadz Abdullah Syukri, ke Imarohnya Gus Dur. Saya dapat cerita panjang, Gus Dur kuliahnya tidak di Azhar ya sebentar, di mana Zakhozik juga ya, tapi di American University of Egypt, American University of Egypt, itu tempat kuliah Gus Dur. Nah, Emil Badi Yakub ini tokoh sosiolinguistik, bukunya banyak sekali. Bukunya Al-Lughah, pokoknya Al-Lughah saja. Coba nanti di browsing, banyak sekali. Teman-teman yang menekuni linguistik atau sastra Arab pasti mengenal nama ini, itu Emil Badi Yakub. Seorang pakar sosiolinguistik mengatakan walikulli qaumin lughatun, bahwa masing-masing komunitas itu dengan bahasanya. Nah, ketika kita bicara
komunitas atau masyarakat ya mau nggak mau bersentuhan dengan ilmu sosiologi, karena ilmu sosiologi lah yang membelah masyarakat itu menjadi berbagai belahan. Contoh misalnya masyarakat menurut Al-Ghazali misalnya dibelah menjadi 3, yaitu awam, khusus, sosial, khusus. Teori sosiologi pula yang mengatakan ada masyarakat elitis dari atas ya, dibalik kalau ini, kalau Al-Ghazali dari bawah, kalau dari atas ya, elitis, organik, dan populis. Kalau Ibnu Khaldun belah bambu, yaitu hadharah dan badawah. Nah, didasarkan pada pendidikan. Hadharah itu educated people, badawah itu uneducated people. Nah, kita akan masuk, itu semua sudah kita sampaikan kemarin, walaupun tidak, silahkan diperdalam sendiri. Tapi paling tidak ketika kita mau praktek sebagai pengelola madrasah ya, kita akan tahu siapa yang kita hadapi. Oh, yang kita hadapi ini belah 2 misalnya. Yang kita hadapi ini belah 3, bahkan bisa belah 4, bisa belah sekian. Dari latar belakang apa silahkan. Sebagai kepala madrasah misalnya, khususnya bagian humas kan ada itu ya, wamat ya, wakamat ya, wakil kepala madrasah bidang humas misalnya, ada itu. Tugasnya antara lain adalah memetakan publik yang bersentuhan langsung dengan madrasah. Dalam hal ini ada wali murid. Dipetakan misalnya menjadi, oh ini dipilah menjadi 5 misalnya. Kaya, raya, ada yang kaya dan sebagainya. Ini perilakunya beda. Pendidikan misalnya, ada gini. Nah, bahasanya memperlakukannya tidak sama. Nah, teori-teori semacam itu, prakteknya semacam itu. Teori itu bukan didalami untuk berdebat, tapi teori itu ibaratnya pisau ya, bahasa kita. Maka disebut dengan pisau analisa. Nah, yaitu teori itu untuk menganalisa, sebagai alat menganalisa objek yang kita hadapi. Dalam hal ini misalnya ya, kepala madrasah itu menghadapi wali murid, menghadapi masa yang di sekitar madrasah, menghadapi calon misalkan, kan tidak selalu wali murid kan, calon wali murid yang akan dibidik anaknya mau sekolah. Ini calon itu semacam ini, ini pendekatannya ini. Dari situlah maka kepala madrasah lewat wakamatnya bidang humas bisa memetakan, merumuskan. Berikutnya adalah mengatur strategi. Lah, strategi apa yang tepat? Strategi itu apa sih? Strategi itu sebuah cara yang lebih efektif. Sebuah cara, strategi itu di atasnya metodologi. Kalau metode itu kan sesuai dengan materi. Jadi kalau materinya ini, metodologinya ini tepatnya. Nah, strategi itu sebuah cara lompatan. Jadi atasnya metodologi. Contoh misalnya, nah, roti itu ya, Tugu Malang ya, modelnya kayak begitu, berarti caranya itu metodologi, cara memotongnya. Strateginya agar indah seperti apa? Nah, itu ada strategi khusus. Nah, strategi itu lebih dalam daripada metodologi. Nah, demikian pula bagaimana memikat ini. Maka memikat itu strategi. Intinya kan humas kita, pelaksanaan hubungan kita dengan masyarakat, dengan berbagai belahan tadi, baik itu secara sosiologi maupun psikologi ya. Kalau secara sosiologi itu fenomena sosial zahirnya, kalau psikologi itu fenomena psikisnya, imaterinya. Watak misalnya, wataknya orang Madura tentu berbeda dengan orang Jawa ya. Watak dasarnya orang Blitar itu berbeda dengan orang Malang, maka bahasanya pun berbeda. Dari situlah wali kuli kaumin loh waktu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita itu memikat. Memikat itu berarti lebih dalam lagi. Berarti strategi memikat hati publik, bahasanya gitu ya. Bagaimana itu? Maka coba Anda baca berbagai buku. Banyak sekali, Dale Carnegie misalnya juga menulis bagaimana memikat hati orang.
Contoh misalnya kalau Anda ingin menguasai hati orang itu, maka sayangilah anaknya. Karena begitu. Anda jangan sampai menunjukkan tidak suka terhadap anaknya. Kenapa? Karena anak seseorang itu bagaimanapun adanya itu dicintai. Dicintai oleh bapaknya, dicintai. Walaupun bapaknya marah-marah kepada anaknya, kamu jangan ikut marah. Karena marahnya bapak dengan anak beda dengan marahnya kita dengan anak yang bersangkutan. Jangan karena kita ini sangat berkepentingan pada orang tersebut, lalu ketika orang ini memarahi anaknya, Anda pun ikut marahin, bahaya ini. Nah ini memang perlu strategi. Nah strategi itu tentu gabungan dari berbagai ilmu ya, sosiologi, psikologi, sosiolinguistik, ya, kemudian psikolinguistik dan lain sebagainya. Ilmu biologi dan ilmu antropologi. Antropologi berarti mempelajari manusia dari aspek budaya kan, adat istiadat kebudayaan. Psikologi itu jiwanya, sosiologi itu fenomena zahirnya, ekonominya misalnya dan lain sebagainya. Nah, ini mau nggak mau strategi ini harus merupakan akumulasi dari berbagai pendekatan ilmu yang ada yang diperlukan untuk mendukung humas itu tadi. Apakah itu sosiologi, apakah itu psikologi, apakah itu linguistik, apakah itu antropologi, budaya, karakter dan lain sebagainya. Kita break dulu ya. Nanti masuk kita break untuk mendengar adzan sebentar. Baik, kita lanjutkan. Strategi memikat hati publik kan. Itu ada misalnya Anda kalau baca bukunya Dale Carnegie itu ya. Banyak buku yang dari Arab kan banyak itu. Yang Arab siapa yang sekarang ini? Siapa yang sangat terkenal bukunya? La Tahzan, misalnya kan ngarang buku La Tahzan. Siapa? Al-Qarni misalnya. Terus buku siapa banyak itu sekarang muncul berbagai buku bestseller ya istilahnya. Buku itu bestseller kan. Bagaimana memikat publik, memikat orang lain artinya. Ya kalau saya simpulkan ya untuk memikat orang itu ya diri kita sendiri harus mudah dipikat itu loh. Artinya punya daya tarik. Antara lain orang itu bila mana menciptakan daya tarik diri terhadap orang lain itu ditunjukkan bagaimana kita bersikap pada orang lain, yaitu terbuka, tidak nutup-nutupi apa adanya, ketulusan, keikhlasan, alias kita lebih mementingkan rohani daripada aspek jasmani, yaitu iman yang bersifat rahmah gitu kan, rasa yang bersifat kasih, lalu amanah yang saling menghargai. Hal-hal semacam itulah saya kira perlu dikembangkan. Maka demikian pula dalam memilih kata-kata misalnya. Ada qaulan layyina, ya, perkataan yang lemah lembut. Lemah lembut itu berupa rasa, tidak mesti kata-kata. Orang Surabaya itu lemah lembutnya beda dengan orang Blitar loh. Orang Blitar itu lemah lembutnya nyuwun sewu, panjenengan dan sebagainya. Orang Surabaya nggak begitu. Begitu ketemu langsung COK itu lah, lemah lembut tuh. Aduh rek COK kon dia lah buat COK ya. Dia orang Surabaya dan saya itu lama di Surabaya dan saya suka dengan gaya bahasa yang blak-blakan ya. Blak-blakan apa adanya itu dan tidak ada marah orang Surabaya itu. Orang Surabaya itu jarang marah. Jarang marah, ini yang saya kira penting. Kenapa? Karena mereka tulus. Tidak ada jangget, orang Jawa enggak ada jangget itu. Orang Surabaya itu pantang jangget ya. Nah, dan beda dengan orang kulonan ya. Makanya orang-orang kita itu suka guyonan, tiang kilenan itu merecing-merecing. Maksudnya kilenan, tinggal ini marah dia. Tiang kilenan itu merecing-merecing nggih. Ngomong loh, padahal maksudnya kilenan kuping. Ngelanus. Jadi pancing. Jenengan pun di daleme. Oh, kula Solo. Oh, nggih kilenan nggih berarti. Nggih termasuk kilenan. Tiang kilenan itu merecing-merecing nggih ngono. Wong sumuran. Padahal ngomong lho, sembarangan lek ngomong. Loh, maksudnya lek kilenan kuping lek mecek. Ya. Nah, ada qaulan layyina. Jadi layyina di sini saya kira tidak hanya ibarah
lugawiyah secara zahir tapi juga lugawiyah secara sikap. Maka di situ ada body language, ada verbal language ya lah. Ada verbal language itu kata-kata, ungkapan, ibarah, lugawiyah, ada body language, gaya bang. Orang itu ini bahasa tubuh. Ada qaulan ma'rufa. Wa quluha qaulan ma'rufa. Apa ma'rufa itu ya intinya yang ma'ruf itu sesuai dengan lokal setempat. Maka disebut qaulan ma'rufa. Sesuatu yang dikenal kebaikannya itu, maka ma'rufnya orang Surabaya tentu berbeda dengan orang Solo, ya gitu tadi. Ma'rufnya mahasiswa berbeda dengan ma'rufnya yang bukan mahasiswa. Maka di sini perlu memilih. Qaulan ma'rufa, ada qaulan baligha. Qaulan baligha itu bahasa yang menyentuh hati. Baligh. Nah, tapi mablah itu artinya juga duit itu loh. Ya toh? Baligha itu mablah kan, duit artinya, materi. Maka salah satu syarat menuntut ilmu antara lain adalah bulghah, mablah, balaghah, bulghah ya. Maka zakaun wa hirsun wa istibarun wa bulghatun ya toh? Wa irsyadu ustadzin wa tuli zamani, bulghah. Artinya materi. Anda tidak cukup ngomong, kudu memberi dulu secara materi. Maka orang misalnya Ustadz Arif misalnya mau ngundang siapa gitu ya, Ustadz Arif mau ngundang wali atau para wali santri. Begitu datang langsung dikasih nasi kotak. Plus apa gitu misalnya, minuman yang segar plus karena yang datang bapak-bapak jamu kuat misalnya Ustadz. Oh, itu terkesan itu. Kalau sego biasa itu loh. Kalau sego biasa dikasih obat kuat ya misalnya. Tulis aja. Ada ini apa? Muqawiyat misalnya bahasanya. Gitu Ustaz. Nah itu strategi memikat hati. Sesuatu yang aneh, berbeda itu loh. Khalifin nas tu'raf. Jadi berbedalah kamu dengan orang lain maka akan terikat kamu. Kamu akan dipikat oleh kamu menjadikan orang lain terpikat padamu. Gimana itu? Khalifin nas tu'raf. Ada rumusan khalifin nas tu'raf. Enggak tahu yang mencetuskan kata-kata ini siapa. Tapi saya kira ini terkait dengan strategi memikat orang. Khalifinas tu'raf. Berbedalah kamu dengan orang lain, tapi perbedaan itu aja ngawur itu loh. Perbedaan ini dalam rangka strategi untuk menarik, untuk memikat orang lain. Ya, itu jadi contohnya. Kalau orang ngundang orang wali murid, wali santri, datang dikasih nasi kotak atau minuman biasa, kudu ono plese. Tapi nasi kotak itu jangan sampai tidak. Jajan paling jangan sampai tidak. Tahu-tahu obat kuat itu geger. Nah, ini enggak strategi namanya. Jadi itu obat kuat itu merupakan selipan tapi menjadi inti. Sering sesuatu yang sifatnya itu idhofat tapi menjadi inti. Sering itu. Ya misalnya apa ya? Lek buku biasa enggak memikat buku itu. Saking emosionalnya, saking senengnya karena baru aja menulis buku, dikai sego. Terus ada minumnya, dikai buku ini dibuat nang wong. Enggak laku. Jadi kamu jadilah orang itu gitu loh. Dalam rasa maupun yang dimau. Jadilah orang itu. Anda ingin memikat orang itu, jadilah orang itu. Yang pertama kali jadilah orang itu. Apa orang itu? Walikulli rajulin yuhibbu quwwatan fil jima' misalnya. Lah itu sudah menjadi dalil umum ya toh. Setiap laki-laki yang punya istri itu kepengen perkasa di hadapan istrinya lah. Maka kalau kita bisa membaca apa yang dimau itu, nah udah. Karena laki-laki menjadi cerdas itu kalau dihargai istrinya dan dihargai istrinya itu di situ. Kamu kaya raya ya, sugih duit itu, dinyek bojomu, mas keteplek sampean enggak napa asli loh. Iya itu. Kaya duit wae mobil akeh anu di mana-mana. Terus diranjang misalnya sama istrimu, nggih Mas. Mas, gak kerasa aku misalnya habis sampean. Ya enggak? Jujur dong, ya enggak? Enggak ngono lho. Tapi masih enggak ndek duit misalnya rodok-rodok kere dan enggak patek ganteng ngono tapi merasa ya apa ngono, moro bangkit lah rasa ngono. Nah, makanya jadilah orang itu bahasanya itu jika kamu ingin memikat hati mereka.
Yang pertama. Atau sebaliknya, justru posisikan Anda sebagai kontradiktifnya, sebagai paradoksalnya terhadap orang itu. Tapi yang menarik itu loh, karena orang itu tidak semua orang senang dibersamai, dipadani itu nggak suka. Jadi ada dua pilihan. Ki wong ki modele tak padani seneng, apa tak paradoksali. Nah, paradoksalnya apa misalnya? Anek wong sugih, kowe aja bergaya sugih. Ya, ada ketemu orang kaya, kan suka bondo. Alhamdulillah saya ini mobil saya. Ini saya, bojoku tak tukoni, ya kan ada itu orang itu. Kowe aja ngomong aku yang di mobil, aku itu enggak, jangan. Sebaliknya, yang sebalik yang bertolak belakang, yang paradoksnya. Aduh bah, ya napa carane kok sakit ngoten niku. Lah kula niki kepengin di mobilnya mulai biyen kan cetol niku lah. Mas yang kula tulisi hadza min fadli rabbi. Misalnya ya. Cetol tak kula niki. Jenengan kok iso ndek Mercy, ya napa carane ngoten niku lah. Dek mentunge brodol. Kelek brodol baru ngono. Cara memikat hati orang. Bahasa Jawane gampangane sapi, galak-galake sapi, kuwi lek mbok lus-lus apa? KONTOL-nya iku mara ndingkluk ngono, mara sapi ana pengapesane. Semua orang pun ada pengapesannya. Pengapesannya apa ya? Bahasa kita. Apa Ustaz? Pokoknya ana titik lemahnya gitu loh bahasanya. Sapi sing galak kaya apa kaya gitu itu yang kaya raya ning ana kelemahane. Apa itu? Sapi gua lagi lek sampean yang burine carane nyekel terus samang enek-enekno apa? KONTOL itu enek-enek. Ngomong-ngomong belakang-belakang terus muanut muruan ngono lho. Nek gak percaya jajalan. Utawa Mas Arif ngono. Lah bahasanya makanya sering dulu Prof Imam itu sering wong iki pokoke ngene lho, lus-lusen ngono aneh ngono. Sakjane iki teori sapi. Lus-lusen ngono aneh. Prof Imam itu kan ahli begitu ya, ahli apa? Ahli memikat orang lain. Orang kalau sudah Prof Imam bicara ya, pidato di panggung itu. Orang itu pada kenapa? Ya karena dia ngelus-ngelus ngono aneh. Kita itu dilus-lus ngono. Kita diperlakukan kayak sapi. Aslinya memang awal diri sapi. Yang dilus-lus aneh. Lah, itulah yang dimaksud dengan kamu jangan menyamai dia. Karena apa? Karena orang materialistik itu disamai nggak mau. Misalnya Anda ketemu dengan siapa itu? Saya itu punya teman di Bangil. Bangil mana ya? Ya Bangil lah. Itu punya istri lebih dari satu. Dan itu kebanggaan bagi dia, 4 istrinya. Kebanggaan bagi dia. Aku selalu ngalah sama dia. Dia kan ngeloknya, bojomu kan wis tuwek-tuwek. Bojoku iki umur ngene. Aku, ya wanya top emene iki, Kang. Jan luar biasa. Hebat sampean iki. Kok iso no? Wong wedok umur 19 kok iso manut nang sampean lho. Wong umur 60 sampean. Ngono jek iso to ngono ae. Oh ya lumayan to. Tapi lek ndelok potongane sampean tak potong-potong nang manut. Tak potong-potong nih manut ora masalah, mergo apa? Mergo tak lem. Delok potongane sampean niku lek ngonokne wong wedok sing nom iso dina sewengi kuat. Oh iya ngono. Lah muar ngorong wae dhuwit 200.000. Lho, iku maksude ngono. Jadi posisikan Anda sebagai kontradiksinya. Ojo mbok jori. Wah aku ya kuat, aku ya wale ora komunikatif, tidak terpikat. Jadi jadilah mereka sama dengan mereka, satu visi pada hal tertentu, tapi justru sebaliknya yaitu paradoknya dia. Nah ini harus pandai membaca. Maka sebagai kepala madrasah melalui wakil kepalanya lewat itu memetakan secara sosiologis, secara antropologis, secara psikologis, ya, secara ekonomi, ya, secara politik dan sebagainya. Misalnya ini modeling ini. Untuk apa? Ya agar tujuan kita tercapai. Dengan kata lain apa? Seorang yang ingin mendapatkan sesuatu tidak boleh fanatik. Maka misalnya Anda mengelola sekolah. Sekolah Anda itu marketnya apa? Yang paling laris itu bila mana kita menggunakan market NU misalnya atau Muhammadiyah. Apa NU itu?
Apa Muhammadiyah itu? Terus satunya apa? Misalnya varian yang baru itu Wahabi misalnya. Enggak apa bagi orang pedagang Wahabi, NU enggak ada problem. Yang penting oleh duit. Iya, loh. Orang jiwa pedagang apalagi ingin memikat wali murid, ingin dapat membangun, kamu jangan diikat oleh teologimu yang sempit. Kamu harus berteologi yang luas. Imanmu kamu perluas. Jangan hanya iman pada dirimu, tapi imanmu kamu perluas. Sing NU nu dilayani juga. Ibu-ibu lek di depan orang NU salamnya harus panjang, apa pembukaannya kudu panjang. Engko lek pendek dianggap Muhammadiyah. Utawa dianggap Muhammadiyah NU. Kok lek disenengi. Ke Muhammadiyah tapi ini NU. Lha itu luar biasa ini. Misalnya Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurra. Kok sebutan kabeh. Sayyidina Muhammad umur Allahumma sholli. Ustaz Arif iki NU ta? Ngono moroan. Lho asli. Nek ngono tak bayare lho iya lho iku padahal mek ngono tok. Tapi kalau Anda pidato di depan orang yang rodok-rodok rasa karo NU ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad tok. Aja nyitir kitab atau buku-buku Quran tok wis. Ibu hati-hati nggih sakniki pun kakean buku sing dibaca. Kata sakniki buku menyesatkan. Balik nang Quran tok pun. Setuju Bu? Sampeyan pengen selamat napa mboten? Selamat Quran. Oh iya Quran, ngono ae Quran. Wah, bolokku tenan iki. Lah ngono lho. Intinya memikat. Intinya. Lah, jadi kudu iso rada melayani. Jadilah penjual rujak. Jangan semua orang dianggap suka pedas itu loh. Saya itu pernah beli rujak waktu mahasiswa itu. Di Badut sana. Orangnya sudah meninggal penjualnya. Mboten pakai lombok nggih. Lho ya ora enak Mas Muslimin. Nah, itu kula Bekasi niku pun pedes, soalnya enggak doyan pedes. Lho, paling mboten setunggal. Lek mboten setunggal nggih. Lah niki wong ngeyel iki. Ya timbangane berbantah akhirnya. Pinten niku rujak ini? Piro zaman sakmene kira. Sakit repes, Rp50 kalau enggak salah ya. Pinten? Sakit enggak sampai sakit repes. Ya Rp50. Lah sampai 100 pokoknya. Pun sakit tak bayar aku mulai. Loh, mboten kula mboten doyan pedes. Cara memedesi wong ngono kuwi luwih pedes timbangane tak pedesi. Cara memedesi membalas itu ngono kuwi ngono. Bayar. Loh, niki dimaem niki napa dibungkus? Mboten sampean pek aku. Kula mboten doyan pedes. Kapok kowe. Are ngono gak tuku rono meneh. Noh, hal semacam itu kita harus pandai membaca. Orang Jawa pun juga luar biasa. Saya itu pernah beli, saya sering mencontohkan pada mahasiswa. Ketika saya membeli celana, mau rekreasi ke Parangtritis itu, kita beli celana di alun-alun Keraton, celana untuk di pantai. Tawar-menawar kan sama ibu penjual. Bu pinten Bu regane niki? Niki lek tumbas setunggal selangkung. Satu harganya 25. Nek tumbas 3 60.000. Nah, lah aku mending ngene. 3 50 uang salah mboten Bu. Wong maksude guyon seneng kata. Nah, waduh. Aku seneng lek berbahasa dengan 50 uang salah mboten Bu 3. Jawabannya yo gaplek juga aku dicemes. Aslinya guyon tapi dicemes. Dos pundi menawi panjenengan yang sadean kula ingkang tumbas nih. Lha iku diangkrek wong iki aku. Diwales aku. Jadi kalah pinter aku. Nggih pun, sudah tak bayar aku. Luar biasa. Ya artinya apa? Bahwa kita ini bisa kalah dengan bahasa-bahasa. Maka bahasa itu punya kekuatan dan lebih-lebih lagi bahasa juga bergantung pada siapa yang mengata. Ya, secara politik ya, maka secara beda lagi. Maka Bapak Ibu kalau misalnya menjadi kepala madrasah lalu tidak punya kuasa bahasa, ya panggillah mubalik. Tidak panggil apa? Orang yang sudah punya kuasa bahasa dalam sosiologi, para mubalik panggil aja. Ojo fanatik loh. Nah kita ini sekolah Muhammadiyah kok manggil mubalik NU nanti dikira loh. Ojo ngono wis to. Lah lek publik iki NU wis panggilan neh Ustaz Anas sapa-sapa iki sing lagi viral. Ya toh? Yang KUA viral itu loh, panggil itu uang moro delosor kabeh. Yang penting tujuan berhasil kan itu.
Nah, nanti perkara di dalam diluruskan pelan-pelan, ya toh. Nah, kalau Bapak misalnya NO ya, NO terus notabene-nya yang sekolah ada yang non-muslim dan lain sebagainya, tentu beda. Strateginya tidak sama. Maka strategi memikat orang lain itu lebih kepada akumulasi berbagai pendekatan. Pendekatan sosial budaya, pendekatan ekonomi, antropologi, sosiologi, dan lain sebagainya. Maka bahasa-bahasa pun menjadi tetap penting. Walikulli qaumin lughatuhum, seperti dikatakan oleh Emil B.D. Yaakob, masih faktual sekali. Demikian pula teori sosiologinya Ibnu Khaldun masih sangat faktual. Teori organiknya siapa itu masih sangat faktual. Kalau gitu apa enggak, siapa yang meniru ini? Al-Ghazali apa siapa itu? Kan teori yang dalam sosiologi itu kan piramida. Tapi Al-Ghazali piramida berbalik itu. Ya toh? Awam dulu baru khawas, khawasul, khawas. Betul ya? Iya. Awam, khusus, khususil, khusus. Bawah, atas, sama ya? Sama, dibedakan istilah aja. Berapa menit, Mah? Nah, udah. Saya kira cukup ya, mengingat ada yang bertanya. Saya kembalikan kepada Hula. Ya, terima kasih. Banyak, mungkin dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan? Ya. Monggo Pak Iben. Ini menarik sekali. Jadi untuk memikat orang kita harus keluar dari akal, harus keluar dari jati diri, bisa dikatakan demikian. Jadi nggak harus mempertahankan apa namanya itu. Ini yang menurut saya cukup menarik. Nah, itu hubungannya apakah kita berarti buatan munafik ya dengan kondisi diri sendiri? Wah, ini kita harus mengikuti orang ini padahal sejatinya misalkan nggak sesuai dengan kondisi kita. Nah, ini terus penting. Terima kasih. Mungkin Ustaz Ari bisa menjelaskan itu. Nah, kalau kita itu sebenarnya ingin ini tapi ngomongnya ini untuk, nah makanya apa ya? Saya kemarin kan ketemu dengan seorang pengacara itu, pengacara kondang dan intelektual dia. Di samping pengacara seorang dosen. Kita itu kalau mengurus sesuatu itu kalau ndak ono duit kan nggak dijalanin gitu kan. Lah sudah gini kok nggak dijalankan itu gimana toh? Ya gitu Ustaz. Sakjane ngene lho Yai. Kabeh iki mawa beo. Sakjane iku gak ono. Ya ning aja dianggap apa? Nyogok, anggapan aku tuku kepuasan. Lek nek anu ki dijalankan oleh orang itu aku puas. Puasmu sampean tuku nang wonge kan. Itu bahasanya. Jadi makanya al-muslimuna ala syurutihim, ya toh? Maka orang-orang muslim itu tergantung bagaimana masyurutnya itu, menata hati kita, dikembalikan pada diri kita. Apakah kita kalau padahal kita ini NU misalnya, lalu ngomong koyok Muhammadiyah itu munafik apa enggak? Menurut saya kok enggak toh. Maka dikembalikan pada niat kita ya, dikembalikan pada motivasi kita. Nah justru kalau kita ingin misalnya ingin menyampaikan sesuatu kebenaran, ibaratnya itu kan kita menghadapi banjir ya, atau menghadapi banjir. Kalau kita melawan banjir itu kita berhadapan begitu apa ikut kentir itu? Ikut air tapi mengarahkan kan gitu. Kalau ditembok itu langsung jebol kan. Kita air pelan-pelan diarahkan ya. Itulah saya kira berbagai semacam itu kok dikembalikan pada niat kita. Saya kira begitu Ustaz ya, Ustaz Tarif ya. Kalau Ustaz Tarif gimana? Ustaz ini Muhammadiyah apa NU toh? Muhammadiyah. Kopiah NU Ustaz Tarif ini. Kopiah NU. NU janggute Muhammadiyah kopiah NU. Gimana Ustaz mau kasih komentar? Kasihkan Ustaz Tarif. Ya. Kalau saya pendapat, saya ambil kaul dari Abu Ya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi darihim ma tumta fi darihim wa ardihim ma tumta fi ardihim. Jadi fleksibel kita.
di mana kita berpijak, kita ikut bahasa mereka. Kita tinggal di rumah mereka, kita ikut aturan mereka. Ini yang begitu. Jadi sama dengan yang disampaikan oleh Yaimim, jadi likul qaumin lugatuhum sama. Jadi dari madun tabatim wa arti madun. Jadi akhirnya apa? Orang terkesan itu tadi. Kalau kita bisa dengan komunikasi dengan mereka, insya Allah. Seperti kami lakukan juga ketika KKN begitu. Kami masuk larut ke masyarakat. Bahkan kita itu tinggal di rumah masyarakat, enggak di masjid. Enggak di masjid, di rumah masyarakat. Ya ikut masak, ikut nyapu. Wah, seperti di rumah mereka sendiri. itu jalannya. Jadi ini begitu. Jadi bukan kata munafik itu urusan agama kan. Ini bukan agama, tapi ini kita kan ini urusan tujuan. Tujuan bagaimana kita mencapai tujuan itu. Nanti strateginya luar biasa, emang banyak inspirasi yang saya dapat dari Yaimim. Terima kasih. Alhamdulillah. Masih ada. Ya. Mungkin masih ada pertanyaan yang lain? Ya, mungkin saya tanya. Anjir, monggo Pak Arif. Cukup, Pak. Ya. Ini cukup kantor. Ya. Cara cepat untuk mengetahui indikator bahasa. Apakah ada orangnya bisnis ini tuh cocoknya ini, orang ini cocoknya ini, apakah ada indikator bahasa secara cepat kita untuk menerapkan bahasa yang paling sesuai dengan keadaan orang tersebut. Baik. Saya langsung aja ya saya. Jadi begini ya, kalau saya itu ketulusan. Jadi sebenarnya kita nggak bisa kok membaca orang lain seperti apa, itu nggak bisa. Saya. Tapi karena saya ketulusan, saya berupaya untuk tulus aja dengan siapa. Dengan siapa saja saya tulus. Makanya saya itu suka blak-blakan karena sebenarnya itu ekspresi ketulusan. Nah, kadang disalahpahami oleh sebagian orang. Tapi akan berjumpa dengan orang tulus itu senang. Maka frekuensi kita ini akan berjumpa dengan frekuensi yang sama. Kalau kita tulus, akan ketemu ketulusan gitu. Tapi kalau kita nggak tulus, itu akan ketemu dengan yang tidak ketulusan. Maka kata kuncinya adalah diri kita dulu. Diri kita dulu harus cinta. Kalau kita cinta pada siapa misalnya, kita akan berjumpa dengan dia itu cinta. Aku tuh sangat cinta dengan Ustadz Arif. Maka Ustadz Arif pun juga ahlan wa sahlan. Aku merasakan itu gitu loh. Alias paling tidak saya yakin gitu aja. Aku yakin bahwa Ustadz Arif itu cinta, nggak benci dengan saya. Maka saya bebas ngomong. Demikian juga dengan Pak Yoga yang aku cinta banget dengan itu. Alias aku mencintai. Maka saya pun juga merasa mendapatkan tempat di hati Mas Yoga. Pada Mas Budi misalnya, aku cinta aja. Makanya aku seenaknya merintah aja. Mas ini apa? Kenapa? Aku cinta, nggak ada beban. Ya. Dengan Kula juga gitu. Kagum aku juga. Aku jujur. Kula ini cantik dan kagum saya. Cantik dan berpotensi. Nah ini kalau jadikan istri kedua kan cocok ya misalnya. Nah ini misalnya loh Ustadz Arif, kalau saya kan sudah banyak. Nah gitu-gitu itu walaupun ngomongnya seenaknya, tapi saya yakin nggak sakit dia. Kenapa? Aku tulus, aku seadanya, dan dia bisa membedakan ini guyon apa apa guyon-guyon parikeno cara Jawa ini. Guyon lek ditenani, bahasa. Saya kira begitu Kak, luar biasa. Jadi kalau saya, bagaimana kita mengenali orang itu, apakah dengan bahasa yang seperti apa? Kalau saya gini aja, tuluskan diri aja, bersihkan kita dari berbagai prasangka yang negatif. Bersihkan diri kita, pasang positif thinking pada apa dan siapa, tanpa membeda. Itu aja saya kira. Begitu Kula saya kira. Terima kasih, saya kembalikan pada Kula. Terima kasih banyak ya Imim atas penjelasan dan penanggapan diskusi yang telah berjalan pada siang hari ini. Mungkin demikian, dan saya simpulkan sedikit. Dalam manajemen humas kita perlu adanya strategi untuk memikat hati publik. Salah satu strategi yang dapat dilakukan yaitu khalifin nas tu'raf. Menjadilah berbeda dari orang lain. Milikilah value-value yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka itu akan mempermudah dalam kita berkomunikasi maupun melaksanakan berbagai manajemen humas yang ada di dalam suatu lembaga pendidikan maupun di dalam organisasi-organisasi yang lain. Mungkin demikian, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Yaimim, dan
kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Luar biasa.